Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat Google Sites. Nah, yang pertama, pasti buka dulu search engine dari Google Chrome, lalu langsung cari saja Google Sites. Nah, di tampilan awal nanti akan muncul halaman seperti ini, lalu klik saja link yang paling atas. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Oke, sebelum kita mulai untuk membuat Google Sites, di luar sini ada beberapa template yang bisa kalian pilih. Namun karena saya ingin menjelaskannya dari awal, jadi kita mulai lagi dari situs yang kosong. Oke, jadi seperti ini tampilan awal dari Google Sites. Yang bisa pertama kita lakukan adalah ganti judulnya dulu. Sini saya akan memberikan judul tugas WhatsApp. Nah, lalu bisa diklik kiri seperti ini. Nanti akan muncul juga di bagian bawah. Nah, untuk tampilan ini bebas saja, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini adalah halaman awal yang akan nanti muncul jika site-nya sudah dibuat. Misalkan kita taruh nama perusahaan atau nama restoran. Jadi sebagai contoh, kita akan membuat situs untuk rumah makan. Jadi kita masukkan saja nama restorannya. Kita ambil contoh dapur kita. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda ingin membuat situs apa. Namun di sini saya akan memberikan contoh membuat situs untuk menu restoran dan makanan. Di sini ada bagian judul, kita bisa memilih ukuran font dan juga berapa besar yang kita inginkan untuk judul. Nah, karena ini judul, ada baiknya kita taruh yang besar saja supaya terlihat. Dan di sini ada font yang bisa kita pakai. Di sini ada beberapa pilihan font, kita cari yang cocok. Saya akan menggunakan contoh untuk font yang ini. Nah, nanti disesuaikan saja dengan selera kalian ingin menggunakan font yang mana. Oke, selanjutnya karena ini masih polosan, jadi kita akan coba membuat sebuah tulisan teks di bawah. Misalkan kita akan menuliskan tentang background dari perusahaan kita. Ini sebagai contoh saja ya, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda. Misal saya akan menulis dapur kita adalah restoran dengan menu makanan khas Jawa Barat. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, ini karena terlalu pendek, jadi saya akan coba buat ini lebih banyak. Nah, untuk menulis preview seperti ini, Anda bisa memilih pilihan yang ada di samping kanan sini, yaitu kotak teks. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi, jika Anda memilih bagian yang kotak teks ini, nanti akan muncul kotak yang bisa kita isi teks. Nah, lalu di sebelah kanannya ada gambar. Nah, jika kita pilih, kita bisa mengupload gambar yang kita butuhkan juga untuk web kita. Nah, misalkan kita taruh agak sedikit ke tengah, kita tekan gambarnya, lalu geser. Nah, ini sudah center. Nah, ini sebagai contoh, nanti kawan-kawan semua bisa tentukan atau sesuai selera ya. Nah, jadi ini untuk halaman muka dari Google Sites. Jika kita memilih gambar. Nah, selanjutnya kita akan memilih beberapa pilihan yang ada di bawah. Kita memiliki banyak sekali pilihan untuk halaman website kita. Kita mulai dari awal. Nah, coba kita lihat untuk bagian yang sebelah kanan, ini ada carousel gambar. Sama hampir seperti gambar yang di atas, kita coba pilih gambar. Bedanya dari carousel gambar dan juga yang sebelumnya tadi kita pilih, kita bisa memilih 3 gambar sekaligus.
satu tempat yang sama. Kita coba upload gambar yang sama saja seperti tadi. Ini hanya sebagai contoh. Oke, kita coba sisipkan dan nah, jadi kita bisa lihat kita bisa mengupload gambar 3 sekaligus dalam satu tempat. Oke, selanjutnya setelah vektor hasil gambar, kita akan coba lihat opsi yang kita punya, yaitu ada pemisah di sebelah kanan sini. Jika kita klik, seperti namanya jadi pemisah, jadi jika kita inginkan sesuatu yang rapih dan ingin terpisah dari halaman sebelumnya, kita klik pemisah lalu akan muncul bar atau garis seperti ini, jadi kita agak sedikit rapi untuk size kita. Nah, seperti halnya pemisah, pengatur spasi pun sama. Jadi memiliki fungsi yang sama namun memiliki jarak yang lebih besar. Ini yang untuk pilihan yang pengatur spasi. Nah, selanjutnya kita memiliki pilihan untuk link media sosial. Nah, jika kita ingin memasukkan media sosial kita bisa menulisnya secara manual ya, atau langsung masukkan tautannya. Misalkan saya di sini ambil contoh instagram.com/username. Begitupun selanjutnya misalkan facebook.com/nanti username-nya. Ini sebagai contoh saja dan ini untuk sosial media yang lain. Lalu kita sisipkan dan nanti akan muncul lingkaran seperti ini. Dan ini juga bisa diarahkan sesuai yang Anda inginkan. Nanti jika diklik akan langsung mengarah kepada Instagram atau sosial media yang sudah disisipkan sebelumnya. Oke, lanjut. Sekarang kita ada pilihan untuk placeholder. Ini kurang lebih sama seperti yang gambar carousel, jadi tinggal upload gambar dan beda dengan carousel gambar yang tadi. Kalau ini hanya satu gambar. Sedangkan carousel gambar tadi bisa memuat 3 gambar sekaligus. Jadi ini kita hapus saja karena memiliki fungsi yang sama. Sekarang kita masuk ke peta. Nah, misalkan kalian memiliki restoran atau Anda memiliki restoran dan ingin memasukkan peta ke dalam Google Site-nya bisa sekali. Jadi kita sekarang ambil contoh untuk salah satu jalan yang ada di Kota Bandung. Nah, misalkan kita ambil jalan Ciamplas. Nah, misalkan arahnya sudah sesuai, kita bisa langsung pilih. Kita klik di bagian kiri sini. Dan nanti akan muncul dalam size-nya lokasi yang kita pilih. Dan ini juga bisa diarahkan ingin di mana sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, itu semua ada di poin yang ada disisipkan atau insert ya. Dan selanjutnya ada poin untuk halaman. Nah, halaman sendiri ini bisa menambah halaman seperti ini. Dan ini kita coba untuk halaman muka. Dan sekarang kita coba untuk pilihan yang lain. Misalkan kita membuat halaman untuk menu makanan. Nah, nanti akan muncul di atas seperti ini. Ini akan terpisah dari halaman muka dari yang awal tadi kita sudah susun. Nah, sekarang kita klik untuk bagian yang selanjutnya. Dan di sini sama saja ya, seperti yang di halaman tadi. Jika kita ingin menambahkan fitur-fitur yang kita inginkan, kita tinggal masuk ke sisipkan. Lalu kita tambahkan apa-apa saja yang kita inginkan untuk di menu makanan. Misalkan kita buat kotak teks menu makanan khas dapur kita. Ini sebagai contoh saja, nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda sekalian. Misalkan makanan khas Jawa Barat ada lotek, redok, nanti dan lain-lain. Ini yang sebagai contoh. Nah, nanti beberapa fitur lain yang Anda inginkan bisa dipilih di sini.
Dan bisa dipilih juga untuk memasukkan gambar dari menu makanan tersebut. Nah, lalu jika kita ingin menambahkan halaman yang lainnya, tinggal klik bagian panah bawah sini. Lalu kita pilih untuk halaman baru. Nah, misalkan kita masukkan untuk link pemesanan. Nah, sebagai contoh, kita akan masukkan link pemesanan. Kita tulis dulu untuk judulnya, supaya memudahkan orang-orang untuk tahu. Ini link pemesanan. Nah, kita bisa sisipkan link untuk di sini. Kita masuk ke Google Form. Namun harus diingat, jika kita ingin memasukkan Google Formulir, kita harus membuat dulu si Google Form tersebut. Nanti jika sudah, kita langsung klik saja, lalu sisipkan. Nah, selanjutnya, untuk halaman sudah. Lalu sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tema. Nah, di tema sendiri ini bisa kita custom untuk tema yang kita inginkan. Kita juga bisa import tema yang kita inginkan. Namun, jika kita tidak ingin custom ataupun import, kita bisa memilih tema yang sudah disediakan oleh Google-nya. Jika kita tidak sesuai dengan warna yang kita inginkan, kita bisa mengganti warna yang ada. Nah, saya akan coba ganti di warna hijau saja. Hijau terus. Dan juga di sini ada beberapa font yang bisa kita pilih. Nah, coba kita ganti fontnya. Nah, untuk temanya kita coba untuk pakai yang ini. Oke, untuk tema sudah. Lalu jika dirasa sudah cukup dan kita ingin melihat atau mempreview gimana sites kita jika nanti kita sudah publikasikan, sekarang kita lihat di bagian atas ini, di salah satu kolom. Ini ada kolom namanya kolom pratinjau. Jika kita lihat, nah seperti ini tampilan halaman sites kita jika nanti sudah dipublikasikan. Kita bisa mengecek apakah ada kesalahan penulisan atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu jika sudah, kita bisa kembali lagi ke halaman sebelumnya dengan mengklik tombol X ini. Dan selanjutnya, kita masuk ke kolom setelan. Klik icon yang bergambar giri seperti ini. Nah, lalu jika Anda tidak ingin memiliki pilihan di atas ini, kita bisa ganti di setelan. Lalu kita pilih mode di samping. Dan nanti yang ada halaman di sini akan hilang dan akan pindah ke samping. Dengan cara mengklik tombol titik 3 atau strip 3. Oke, di kolom halaman bisa juga melihat brand image. Nanti kita bisa ngupload logo apa segala macam. Kita juga bisa ngeset untuk domain custom. Dan juga ada banner pengumuman dan juga analisis. Nah, untuk banner pengumuman sendiri, kita bisa tampilkan banner, nanti akan muncul di header atau di atas judul yang sudah kita buat tadi. Kita ambil contoh. Nah, kita ambil contoh seperti ini, lalu klik X saja langsung, dan nanti akan muncul di atas seperti ini. Nah, jika Anda sudah yakin dengan Google Sites-nya, dan sudah tidak ada yang inginkan untuk diedit, nah kita bisa langsung publikasikan. Nah, untuk alamat webnya sendiri kita bisa ubah. Nah, ini domain yang kita buat untuk Google Sites kita. Nah, jangan lupa kita copy dulu yang ada di bawahnya supaya kita lebih gampang nanti untuk mencari sites kita. Lalu tinggal kita klik publikasikan. Nah, bagaimana sekarang kita ingin melihat Google Sites yang sudah kita publikasikan? Sekarang kita buka tab baru. Lalu kita copy link yang sudah tadi kita copy. Kita paste, lalu kita cari. Nanti akan muncul seperti ini. Sites yang sudah tadi kita buat.
Nah, jadi itu adalah tutorial membuat Google Sites di awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.